Di sudut negara India yang penuh dengan hingar-bingar suara klakson, tepatnya di sebuah bengkel sekaligus sekolah mengemudi bernama RK Garage, kita diperlihatkan seorang agen asuransi yang cantik mencenut amburahoi bernama Maya. Dengan dibantu pegawai di sana bernama Harsya, Maya berniat untuk belajar mengemudi selama 15 hari. Di tengah perbincangan mereka, seorang pelanggan datang dan komplain bahwa mobilnya udah berhari-hari mangkrak di bengkel, ditambah lagi dia mendengar kalau bengkel itu sebentar lagi akan bangkrut, dan dari sana Harsya pun segera menenangkan pelanggan tersebut. Dan inilah mekanik Rocky. Gak lama kemudian si pemilik bengkel bernama Rakesh alias Rocky datang dan berkata pada pelanggan itu bahwa bengkelnya akan terus beroperasi. Gak mau banyak bicara, Rocky mengembalikan uang pelanggan itu dan menyuruhnya agar pergi. Seketika pandangan Rocky teralihkan pada Maya yang ada di sana. Gak mau membuat wanita cantik itu menunggu, Rocky segera menghampirinya. Setelah meminta data diri Maya untuk keperluan membuat SIM, Rocky segera menyiapkan mobil dan memulai kelas mengemudi. Sembari Maya mengemudikan mobil, Rocky menjelaskan beberapa basic dan juga aturan lalu lintas. Tapi ternyata Maya udah cukup mengerti tentang itu semua dan dia malah bertanya alasan pelanggan tadi mengatakan bahwa bengkel Rocky akan tutup. Awalnya Rocky enggan menjelaskan, tapi karena dia terpesona dengan kecantikan neneng Maya, akhirnya Rocky pun menceritakan asal-usul masalah yang terjadi. Anggap par. Puluhan tahun lalu di sebuah desa, kakek Rocky yang bernama Nagire Depa menghampiri sahabatnya sekaligus ketua mafia yang bernama Reddy yang lagi bahagia karena baru aja dikaruniai seorang anak. Saat Depa menggendong anak Reddy, Depa yang ceplas-ceplos malah berkata bahwa anak itu wajahnya mirip dengan pendeta keluarga Reddy. Aduh! Situasi di sana pun seketika berubah menjadi tegang hingga secara tiba-tiba pendeta itu pun kabur dan membuat Reddy marah besar. Garam-garam dum biryani yesin matata. Keesokan harinya Reddy membawa seluruh anak buahnya untuk mendatangi Depa karena Reddy masih gak terima atas ucapan Depa kemarin. Dikarenakan situasi yang semakin memanas, Reddy pun memburu Depa hingga akhirnya Depa harus kehilangan sebelah lengan tapi berhasil kabur. Singkat cerita, untuk menyambung hidup, Depa membangun sebuah bengkel sampai di suatu momen akhirnya Depa pun meninggal dan mewariskan bengkel itu pada anaknya yang bernama Rama. Di tengah kesedihan itu, istri Rama yang lagi hamil besar tiba-tiba merasakan kontraksi pada perutnya dan akan segera melahirkan. Setelah membawa sang istri ke rumah sakit, secara gak disangka Rama dihampiri roh Depa yang berkata bahwa anak Rama nanti adalah reinkarnasinya. Ho ho ho. చెప్పాను కదా నాన్న చచ్చి నీకు పుడతానని. Rama yang tentu tahu bahwa ayahnya itu punya sifat buruk dan selalu sial seketika panik saat mendengar hal itu. Hingga saat sang istri melahirkan anak yang gak lain dan gak bukan adalah Rocky, bukannya kebahagiaan yang dia rasakan melainkan kesedihan karena gak lama kemudian istrinya pun meninggal dunia. Hari demi hari Rama lalui dengan membangun bengkel peninggalan sang ayah sembari mendidik Rocky yang ternyata sifatnya sama percis seperti Depa yang suka ceplas-ceplos. Sampai bertahun-tahun kemudian akhirnya Rama berhasil membangun bengkel itu menjadi lebih besar dan menambahkan layanan kelas mengemudi. Di tengah kesibukannya, Rama selalu meluangkan waktu membaca majalah dan ingin sekali pergi liburan ke daerah Kashmir. Rama pun dihampiri oleh seorang agen travel yang menawarkan tur beribadah di mana salah satunya mengunjungi daerah Kashmir. Walaupun dipatok dengan harga tinggi, Rama yang ingin sekali pergi ke sana membayar semua biaya itu. Tapi ternyata agen travel itu bodong dan gak memberikan tiket pada Rama, juga kabur melarikan diri. Sementara Rocky yang telah beranjak dewasa terlihat lagi menempuh pendidikan di sebuah universitas. Di sana dia punya sahabat dekat bernama Sekar yang hampir setiap hari menemani Rocky. Sampai di suatu momen Rocky seketika terpana melihat adik Sekar yang cantik bernama Priya, dan Rocky yang gak mau membuang kesempatan mencoba menyatakan perasaannya pada Priya. Tapi Priya belum bisa menerima dan meminta Rocky menunggu sampai mereka lulus kuliah. Singkat cerita, hari ujian pun tiba. Rocky yang sadar bahwa dia gak mungkin bisa lulus dari ujian itu meminta bantuan Sekar agar mencuri kertas soal. Setelah berhasil mencurinya, Rocky kembali menemui Priya dan meminta kepastian dari wanita itu. Tapi gak lama kemudian, Sekar datang dan gak sengaja menjatuhkan buku sekaligus kertas soal yang mereka curi. Hal itu pun dilihat oleh dosen di sana yang langsung memberi hukuman pada Rocky dan Sekar yang tentu aja membuat Priya sangat kecewa.
Menyadari bahwa anaknya bodoh, oon, belet, dan gublah gebloh juga gak mungkin bisa lulus kuliah, akhirnya Rama menyuruh Rocky agar bekerja di bengkel. Awalnya Rocky sangat kesulitan menyelesaikan pekerjaan, tapi karena dia punya motivasi yang kuat, akhirnya Rocky bisa menguasai semua pekerjaan bengkel. Suatu hari bengkel mereka semakin sepi hingga Rocky memutar otak dan menyebarkan brosur kelas mengemudi. Ternyata aksi tersebut membuahkan hasil di mana mereka mendapat 50 murid hanya dalam 2 hari. Tentu Rama yang kewalahan meminta Rocky agar membantunya dan dari sana Rocky yang gak mau terlihat biasa aja segera memodif mobilnya. Beberapa bulan kemudian, sekelompok mafia datang dan berniat membeli tanah sekaligus bengkel tersebut. Tapi Rama menolak tawaran mereka hingga Rocky pun datang dan mengusir para mafia itu. Gak menyerah begitu aja, para mafia kembali datang dengan membawa dokumen palsu yang menerangkan bahwa mereka telah membeli tanah tersebut. Rama yang gak mudah tertipu dengan trik murahan seperti itu berkata bahwa dia akan menunjukkan dokumen asli tanah miliknya. Setelah kepergian Rama, secara gak disangka, Mamang Rocky yang muak langsung solo versus squad menghabisi kelompok mafia itu. Wow! Sekembalinya Rama dan Harsha, mereka dibuat terkejut karena para mafia udah gak ada di sana. Harsha menegur Rocky dan berkata bahwa mereka akan mendapat masalah yang besar karena udah berani berurusan dengan mafia besar. Tapi Rocky yang gak punya rasa takut sama sekali akhirnya pergi untuk menemui sang ketua mafia. Dengan tingkah konyol, Rocky bertemu dengan sang ketua mafia bernama Ranki dan dia meminta agar Ranki jangan mengusik bengkelnya lagi. Walaupun tatapan Ranki tajam setajam silet, Rocky gak takut dan malah mengatakan jika Ranki dan anak buahnya kembali, dia gak segan-segan akan melakukan hal yang lebih brutal. Sementara itu di tempat lain akhirnya kita kembali diperlihatkan dengan si cantik pria yang kini bekerja menjadi admin di sebuah proyek. Pria yang selalu datang terlambat karena menggunakan transportasi umum ditegur oleh atasannya. Di sana atasan pria yang tahu bahwa pria gak bisa mengemudi mobil menyuruh pria agar mengambil kelas mengemudi. Sampai dalam perjalanan pulang pria gak sengaja melihat brosur RK Garage yang tertempel di kursi belakang dan dari sana pria pun segera pergi ke tempat itu. Di sana pria dimintai data diri oleh Harsha serta membayar biaya kelas yang akan diikutinya. Seperti udah ditakdirkan untuk bertemu kembali, Rocky pun seketika senang melihat wanita pujaannya ada di sana. Tapi pria yang masih memendam rasa kecewa pada Rocky malah berniat untuk membatalkan kelasnya. Tentu Rocky gak tinggal diam, dia mencoba meminta maaf pada wanita itu sampai akhirnya pria pun langsung luluh dan mau ikut kelas mengemudi dengan bimbingan Rocky. Adeh. Rocky langsung berbunga-bunga karena kini dia semakin dekat dengan pria wanita yang sangat dia idam-idamkan. Hari demi hari mereka lalui bersama, membuat pria sekarang bisa memaafkan Rocky sepenuhnya. Karena kedekatan mereka itulah Rocky yang gak bisa memendam perasaan bahagia pun merayakannya dengan bernyanyi dan berjoget. Malam harinya dengan ditemani Harsha, Rocky datang ke rumah pria berniat untuk menemui sahabat lamanya yaitu Sekar. Tapi di sana mereka hanya bertemu dengan adik bungsu pria yang bernama Sari yang mengatakan bahwa belakangan ini pria bekerja siang malam untuk menghidupi keluarga mereka. Tentu aja Rocky menanyakan peran Sekar sebagai kakak laki-laki kenapa membiarkan adiknya bekerja sekeras itu. Sari pun bercerita bahwa semenjak ayah mereka meninggal, Sekar selalu pergi entah kemana sampai di suatu momen pria dan sang ibu kehilangan tabungan beserta perhiasan yang mereka simpan. Pria pun seketika marah dan menuduh Sekar yang mencuri semua harta miliknya. Tapi ternyata gak lama setelah itu Sekar ditemukan tergantung di kamarnya. Mendengar cerita itu, Rocky langsung termenung dan segera pergi. Dan keesokan harinya, Rocky mencoba menghibur pria yang terlihat sangat capek. Tapi pria yang sensi malah langsung memarahi Rocky.
Saat berhenti di lampu merah, pria mengeluarkan dompetnya dan meminta tolong pada pengemis di sana agar membukakan resleting dompet itu. Tapi saat pengemis tersebut mengambil dompet pria, tiba-tiba dia dijamret oleh seorang pengemudi motor. Gak tinggal diam, dengan bimbingan dari Rocky, pria seketika tancap gas mengejar si jambret. Pria yang belum lancar mengemudi malah menyerempet orang lain yang membuat Rocky harus membayar uang ganti rugi ribuan rupiah pada mereka. Setelah aksi kejar-kejaran yang cukup melelahkan, akhirnya jambret itu berhasil dilumpuhkan dan Rocky bisa mengambil kembali dompet pria. Rocky menanyakan apa isi dompet yang dibawa pria dan ternyata dompet itu cuma berisi 300 rupiah atau sekitar 55.000 rupiah yang tentu aja gak sebanding dengan kerusakan yang harus ditanggung Rocky. Tapi ya namanya juga cinta, Brad. Rocky gak mempermasalahkan hal itu. Agak funky ya. Singkat cerita, Rocky pergi ke bengkel, meminta sang ayah yang lagi lembur agar pulang dan istirahat aja. Tapi tujuan Rocky ternyata bukan itu. Dia yang tahu ayahnya ingin sekali pergi liburan, memberikan tiket travel ke Kashmir yang sontak membuat Rama terharu. Di sana Rocky juga meminta agar Rama gak usah memikirkan bengkel karena dia bisa menghandle semuanya. Di tengah kebahagiaan itu, secara gak disangka, Rama terkena serangan jantung dan akhirnya meninggal dunia. Nana. Keesokan harinya, Rocky serta Harsha bersedih menatapi foto Depa dan Rama yang mereka pajang di bengkel. Gak lama kemudian, tiba-tiba mereka kedatangan sekelompok orang yang memberikan surat bahwa bengkel tersebut gak memiliki izin dan selama ini berdiri di atas tanah pemerintah. Gak terima akan hal itu, Rocky langsung menghalangi mereka yang mencoba menutup bengkel itu. Di tengah keributan tersebut, Ranki datang ke sana dan meminta Rocky agar segera pergi. Ramai ke? Rep mancerojo. Rocky memohon pada Ranki agar jangan menutup bengkel apalagi sampai menghancurkannya. Rocky pun memberi tawaran pada Ranki bahwa dia siap menebus bengkel itu dengan 25 lak atau sekitar 465 juta rupiah lah. Tapi Ranki berkata bahwa udah ada orang lain yang siap membayar tanah itu dengan harga yang lebih tinggi. Ranki meminta Rocky agar membayar 50 lak atau sekitar 930 juta rupiah dalam 10 hari jika menginginkan kembali tanah serta bengkel tersebut. Finally minanakala nerawechavannamata. Kembali ke masa sekarang di hadapan Maya, Rocky berkata bahwa dia lagi pusing 7 keliling karena pinjamannya ke bank selalu ditolak dan kini dia lagi menunggu panggilan dari sebuah bank yang menjanjikan pencairan. Gak lama kemudian Rocky mendapat telepon dari bank tersebut yang mengatakan bahwa mereka gak bisa memproses pinjaman karena tahu bahwa Rocky lagi ada masalah. Atas hal itu Rocky semakin putus asa karena hari ini hari terakhir Rocky untuk membayar pada Ranki. Sekembalinya ke bengkel, terlihat alat berat udah siap membongkar bengkel itu, tapi Rocky menahan mereka dan memohon pada Ranki dengan memberikan 10 lak atau 186 juta rupiah agar Ranki memberikannya waktu beberapa hari lagi. Tapi Ranki yang serakah mengambil uang itu dan juga menyuruh anak buahnya agar segera meratakan bengkel tersebut. Aduh, kasihan. Di tengah kebingungan, Rocky mendapat telepon dari Maya yang mengabari bahwa Rama ternyata memiliki uang asuransi sebesar 2 crore atau senilai 3,7 miliar rupiah. Mendengar kabar tersebut, Rocky seketika menghampiri Ranki dan berkata bahwa dia punya 2 crore dan meminta waktu 10 hari lagi untuk mencairkannya. Ranki pun menerima permintaan Rocky dan jika Rocky gak bisa memenuhinya, maka Ranki gak segan-segan akan meledakkan bom di bengkel itu. Setelah kepergian Ranki, Maya datang menghampiri Rocky dan merasa kesal karena Rocky mematikan telepon saat dia belum selesai bicara. Karena ternyata pewaris uang asuransi itu bukan atas nama Rakesh alias Rocky, melainkan tertera nama Rajesh. Alhasil Rocky pun terkejut karena uang tersebut gak akan bisa dicairkan untuknya. Beberapa waktu kemudian di sebuah restoran, Maya menanyakan pada Rocky apakah dia punya saudara bernama Rajesh, tapi Rocky dengan tegas berkata bahwa dia satu-satunya anak dari Rama. Maya pun merasa bahwa ada kesalahan nama saat Rama mengisi formulir asuransi tersebut karena huruf K dan J sangat berdekatan di keyboard. Tapi walaupun hanya kesalahan seperti itu, untuk mencairkan uang asuransi kini menjadi sangat sulit. Dari sana Maya pun mendatangkan rekannya yang kita sebut Marno aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini agar mengubah nama yang tercantum dalam dokumen asuransi tersebut. Tapi Marno menolaknya karena itu masuk ke dalam pasal pemalsuan dokumen dan bisa berurusan dengan kepolisian. Maya yang tahu bahwa Marno menyukainya mencoba untuk merayu dan mengancam akan membocorkan rahasia Marno yang sebelumnya pernah memalsukan dokumen.
వాడు నా ఫ్రెండ్ కాబట్టి చేశాను, ప్రతి కొట్టనడికి చేసేస్తానా? Marno langsung berubah pikiran dan bersedia membantu Rocky, tapi dia butuh uang pelicin sebesar 5 lak atau 93 juta rupiah agar atasannya gak banyak pertanyaan. Rocky yang udah punya uang kebingungan, tapi karena gak ada cara lain, Rocky pun segera pulang untuk mengusahakan uang itu. Setibanya di bengkel, pria yang tahu kalau Rocky lagi ada masalah segera menghampirinya sambil memberikan uang tabungan agar Rocky bisa menyelesaikan semua masalahnya. Waduh, baik banget. Hingga di malam hari, Rocky pun memberikan uang itu pada Marno yang berjanji akan segera membereskan masalah tersebut. Tiga hari kemudian Maya mendatangi Rocky dengan wajah muram dan tentu Rocky seketika menanyakan bagaimana soal dokumen itu. Tapi ternyata Marno telah membereskan tugasnya dan mereka kini bisa memulai proses pencairan. Di tengah kebahagiaan mereka, Maya mendapat telepon dari Marno yang memintanya agar segera pergi ke suatu tempat. Setibanya di sana, terlihat Marno lagi merenung di hadapan seorang polisi bernama Kranti. Kranti menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Rocky, Maya, serta Marno adalah penipuan dan pemalsuan dokumen. ఆఫీషియల్గా చేంజ్ చేయొచ్చుగా, ఇల్లీగల్గా ఎందుకు చేశారు? Gak ingin urusan menjadi panjang, Maya bertanya pada Kranti berapa uang yang dia butuhkan agar masalah ini selesai. Percis seperti para oknum aparat di negara. Noh, di sana noh, di sini mah enggak. Kranti yang mendengar tawaran itu seketika meminta uang sebesar 40 lak atau senilai 744 juta rupiah dengan tenggang waktu 1 minggu. Sir, na salary account ki 20 lakhs personal loan. Maya pun menunjukkan uang tabungannya yang berisi 20 lak agar Kranti bisa memberikan waktu lebih lama. Tapi Rocky yang gak mau menyeret Maya ke dalam kasus ini meminta Maya agar jangan melakukan hal itu. Rocky yang udah gak mau berdebat panjang akhirnya pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergian Rocky, secara gak disangka Kranti memuji Maya karena aktingnya sangat meyakinkan. Ternyata Kranti adalah polisi gadungan dan mereka semua komplotan penipu dengan modus asuransi, di mana uang asuransi 2 crore itu mereka jadikan modus untuk memeras Rocky. Lah, మీ నాన్న పేరు మీద 2 crores ఇన్సూరెన్స్ ఉంది. beberapa hari kemudian Kranti mendatangi Rocky dan menanyakan apakah uangnya udah ada atau belum. Rocky pun meyakinkan Kranti bahwa dia akan segera membayarnya. Di tengah ketegangan itu, salah seorang pelanggan yang ternyata polisi asli menghampiri mereka berdua. పోలీస్ వాడు ముందేరు బాబా. Di sana Harsha mengatakan pada Kranti bahwa pria botak berambut panjang yang ada di hadapannya juga seorang polisi. Tentu aja orang itu bertanya pada Kranti di mana dia bertugas, tapi Kranti yang ketakutan hanya bisa terdiam hingga polisi itu seketika menodongkan pistol dan meminta Kranti agar menunjukkan KTA-nya. Saat polisi itu melihat KTA Kranti, ternyata dia malah percaya bahwa Kranti adalah polisi. Kranti pun menegur polisi itu karena telah berani menodongnya, dan sebelum pergi, Kranti mengingatkan Rocky bahwa 2 hari lagi dia akan kembali ke sana. Sementara itu di sebuah stasiun kereta terlihat seorang pria sangat terkejut saat membaca koran yang menjadi bungkus gorengan terdapat ucapan bela sungkawa untuk kematian Rama. Ternyata pria tersebut adalah Rama yang baru aja pulang dari liburan. Lah, setibanya di rumah Rama langsung marah dan bertanya kepada Rocky kenapa dia berani-beraninya telah memalsukan kematiannya. నేను బతిగా ఉన్నానన్నమాట. Di sana Rocky pun mencoba menjelaskan pada Rama bahwa semua yang lagi dia lakukan bersama pria adalah sebuah rencana demi bisa mengungkap kematian Sekar, di mana diketahui Sekar yang depresi setelah kematian sang ayah mencoba fokus melanjutkan hobi dengan menjadi pemain kriket. Tapi karena itu semua membutuhkan banyak modal, Sekar yang lagi terpuruk mendapat tawaran dari agen asuransi yang gak lain dan gak bukan adalah Maya untuk mencairkan uang asuransi sang ayah yang sebesar 1 crore atau senilai 1,8 miliar. Jadi mereka udah tahu kalau Maya itu sindikat penipuan. Keren. మీ అమ్మగారి పేరు శారద అయితే రాధా అని తప్పుగా పడింది. Tapi dalam proses pencairan Sekar mendapat banyak masalah dan semua itu berhubungan dengan uang, sama seperti yang Rocky alami kemarin. Dimulai dari kesalahan nama dan minta bantuan pada Marno, lalu tertangkap oleh polisi gadungan yaitu Kranti. Demi menutupinya, Sekar nekat mencuri uang serta tabungan keluarga, tapi karena itu semua masih kurang, Sekar yang akhirnya ketahuan oleh pria pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya.
Pria meminta tolong pada Rocky agar membantunya mencari pelaku yang udah memeras Sekar. Dari sana mereka berdua datang ke kantor polisi untuk bertanya soal penipuan yang terjadi belakangan ini. Di sana seorang polisi pun menjelaskan bahwa mereka lagi mengincar komplotan penipu yang menargetkan orang-orang terpuruk dengan modus asuransi. Tapi sampai saat ini pihak kepolisian belum mendapat cukup bukti untuk menangkap mereka. Dengan informasi tersebut, Rocky bersama pria mencari tahu kesana kemari bagaimana komplotan penipu itu beraksi. Sampai di sebuah kantor catatan sipil, Rocky mencurigai seorang pegawai di sana yang lagi mengumpulkan dokumen orang-orang yang baru aja meninggal dunia. Tanpa pikir panjang, Rocky pun membuntuti pegawai itu dan menghajarnya. Di kantor polisi, akhirnya pegawai itu buka mulut bahwa dia mendapat imbalan Rp5.000 untuk setiap dokumen yang dia kirimkan lewat email pada seseorang yang sulit dilacak keberadaannya. Dengan informasi itu, sepulangnya dari kantor polisi, Rocky yang melihat kantor agen travel seketika memiliki rencana dengan membelikan ayahnya tiket agar bisa segera pergi liburan. Setelah kepergian sang ayah, Rocky membuat drama bahwa sang ayah telah meninggal demi memancing para penipu itu datang. Rocky menghampiri seorang mafia yang gak lain dan gak bukan adalah Ranki untuk memintanya datang ke bengkel dan seolah-olah akan menguasai bengkel itu. Ya apa? Awalnya Ranki menolak permintaan Rocky karena itu bisa mencoreng nama baiknya. Tapi sesaat kemudian Ranki merasa bahwa Rocky mirip dengan seseorang yaitu Depa. Merasa heran karena Ranki bisa mengenal sang kakek, akhirnya didapatkan fakta bahwa Ranki ternyata adalah anak dari Reddy. Dan semasa dia kecil, Reddy terus-menerus mencari keberadaan Depa hingga sampai ke daerah mereka saat ini. మీ తాతని ఎత్తుక్కుంటూ మా నాయన హైదరాబాద్ వచ్చినాడు శత్రుశేషం ఉండకూడదనే. Tapi bukannya marah, Ranki malah berterima kasih pada Depa karena jika bukan mencarinya, Ranki serta sang ayah gak akan sampai di tempat itu dan membangun kelompok mafia yang sangat besar. Sebagai rasa terima kasih, Ranki pun bersedia membantu Rocky berpura-pura menerornya serta mengambil alih bengkel itu. Setelah rencana tersebut berjalan, Rocky mulai memperhatikan setiap orang yang datang ke bengkel sampai pada akhirnya Maya datang ke sana dan mengatakan bahwa dia adalah agen asuransi. Mulai dari sanalah Rocky pun sedikit demi sedikit bisa menguak para komplotan penipu itu. Jenius. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో పనిచేస్తాను. Kembali ke masa sekarang, Rama pun mulai mengerti dengan apa yang lagi anaknya lakukan. Tapi di tengah obrolan mereka, Harsha yang melihat Maya datang ke sana segera menyuruh pria serta Rama agar bersembunyi. Maya menghampiri Rocky dan memarahinya karena sampai saat ini dia belum mendapatkan uang yang dibutuhkan Kranti. Di tengah cekcok mereka, tiba-tiba seorang tukang kopi datang untuk mengantarkan pesanan Rama serta pria. Rocky pun panik dan menyuruh tukang kopi itu agar menyimpan pesanannya dan segera pergi. Dan untungnya hal itu gak membuat Maya curiga. Singkat cerita, akhirnya hari pembayaran pun tiba. Dengan sekantung uang palsu, Rocky segera pergi untuk menemui Kranti, Marno, dan juga Maya di sebuah restoran. Di sisi lain, Rama yang lagi beribadah merasa risih lalu mengambil kalung bunga yang ada di fotonya. Dengan kepulan asap dari dupa yang dipakai Rama, salah seorang tetangga masuk ke bengkel dan seketika terkejut karena mengira Rama adalah hantu. Sadar kalau semua orang kini mengira Rama telah mati, dia pun pergi untuk mencari agen travel yang pernah menipunya. Hingga saat si tangkurak agen travel itu melihat Rama, sontak semua orang yang ada di sana kabur kocar-kacir. Gak tinggal diam, Rama pun segera mengejar agen travel itu. Secara gak disangka, Rama mengejar si agen travel sampai ke depan restoran tempat Rocky dan para komplotan penipu bertemu. Komplotan penipu yang terkejut karena melihat Rama masih hidup seketika panik dan kabur dari sana. Gak mau kehilangan targetnya, Rocky segera menggaspol mobil hingga terjadi aksi kejar-kejaran yang sangat epik. Dengan skill mengemudinya, Rocky bisa membuat mereka terpojok hingga saat polisi datang, Maya serta Kranti pun segera berlari meninggalkan Marno yang akhirnya tertangkap. Rocky mengejar Kranti sampai ke sebuah gudang yang ternyata markas komplotan itu. Dengan kemampuan yang dia miliki, Rocky pun menghajar satu persatu anak buah Kranti yang ada di sana. Dengan tanpa kesulitan yang berarti, bahkan terkesan easy, Rocky bisa menghabisi semua anak buah Kranti. Dan kini tanpa ada sedikit pun perlawanan, Rocky bisa membuat Kranti gak berdaya sekaligus membuat neneng Maya yang ada di sana hanya terdiam. Setelah komplotan penipu itu terpojok, polisi pun datang dan menangkap mereka semua.
Akhirnya Rocky berhasil menangkap Maya and the Gang yang telah membuat Sekar sahabatnya menderita. Tanpa ada sepatah kata pun, Maya hanya bisa terdiam saat melihat pria datang menghampiri Rocky. Di sana Rocky pun mengatakan pada Maya bahwa jangan pernah meremehkan orang lain karena kini Rocky yang hanya seorang mekanik pun bisa menipu para komplotan penipu ulung. Dan akhirnya film ini pun tamat.